Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukranillah amma ba'du. Subahul khair ayyuhatulab, subahul surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana fi khair. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya yakin bahwa kalian semua melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan pagi hari ini tentu kalian sudah melaksanakan sholat duha. Nah anak-anak sekalian, pada kali ini kembali kita akan belajar tematik secara daring, yakni daring yang ke-44, masih dalam tema 9, dan kita akan belajar kembali tentang ketampakan alam dan kegiatan ekonomi masyarakat pada bagian yang ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, nabda darsana hadzal yaum bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, setelah nanti kita mempelajari tentang ketampakan alam dan kegiatan ekonomi masyarakat pada bagian 3 ini, nanti kami harapkan kalian mampu menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di desa kalian masing-masing. Adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam sekitar, bahwa alam sekitar ini ada dataran tinggi. Nah, sebagian masyarakat kita ada yang berada pada posisi di dataran tinggi semacam ini. Nah, masyarakat ini adaptasinya adalah dengan cara bekerja untuk jasa villa. Nah, mereka membuat jasa villa di dataran tinggi karena rata-rata banyak orang yang melakukan kegiatan di sana, di dataran tinggi. Suasananya yang sangat sejuk, sangat enak, banyak yang berwisata ke sana. Maka sebagian masyarakat mendirikan villa untuk penginapan bagi mereka. Kemudian juga ada perkebunan sayur dan buah, dan ada tour guide, ada wisata gitu. Nah, tour guide itu adalah orang yang mendampingi orang yang sedang berpariwisata ke sana, menjelaskan berbagai macam kegiatan atau wilayah yang ada di dataran tinggi itu. Itulah tugas tour guide. Kemudian yang ada di dataran rendah, maka mereka masyarakatnya itu beradaptasi dengan melakukan pekerjaan masyarakat, antara lain sebagai jasa ojek, sewa hotel, dan lain-lain. Kemudian juga ada pedagang, karyawan, petani, peternak, dan lain-lain pula. Seperti di wilayah kita, ini merupakan wilayah dataran rendah. Maka banyak kita temukan banyak pedagang, banyak karyawan pabrik, kemudian karyawan toko, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit pula yang kita temui sebagai seorang petani. Mereka mengerjakan sawahnya. Kemudian juga ada juga yang menjadi peternak. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang menjadi petani maupun peternak. Inilah yang ada di dataran rendah, karena kita hidup di dataran rendah. Sedangkan berbeda lagi dengan masyarakat yang berada di pantai. Mereka beradaptasi dengan melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Antara lain adalah nelayan, penjual olahan hasil laut, penjual makanan, petani rumput laut, petani tambak udang, petani garam, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada masyarakat di sekitar pantai. Nah, anak-anak sekalian, ini gambarnya. Ketika berada di dataran tinggi, ini merupakan pohon buah, perkebunan buah yang luar biasa. Misalnya ada di sekitar kawasan Batu Malang, itu juga di dataran tinggi, ada banyak yang menanam apel di sana. Kemudian tanaman sayur. Nah, tanaman sayur ini juga berada di dataran tinggi. Kita lihat di wilayah kita yang dekat dengan Gunung Merapi, juga banyak sekali yang membuat hal semacam ini, menjadi petani sayur ini. Ini banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Kemudian ini adalah sebuah villa yang dibangun di dekat daerah dataran tinggi.
di dekat-dekat gunung dibangun karena apa? Banyak orang yang berwisata, banyak orang yang datang ke sekitar gunung untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Terkadang datang dengan keluarga, kemudian ingin menginap di sana, maka dibuatlah sebuah villa. Nah, contoh yang ada misalnya di daerah Kaliurang, di dataran tinggi di sana banyak untuk kegiatan. Banyak para masyarakat yang melakukan kegiatan di sana. Misalnya ada training dan sebagainya, maka dibangunlah sebuah villa. Villa itu fungsinya dulu untuk penginapan bagi mereka yang datang ke sana. Seperti hotel. Nah, mereka menginap di villa ini untuk menikmati pemandangan yang indah di wilayah dataran tinggi. Sedangkan ini adalah di dataran rendah. Kita lihat di sini masyarakat kita sebagai seorang petani banyak yang melakukan pekerjaannya di sawah ini. Nah, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah, ini juga sedang menanam padi di sawah. Nah, kemudian ada juga yang menjadi peternak, juga memanfaatkan sawah untuk mengembala ternaknya. Ini peternak bebek. Nah, peternak bebek banyak sekali yang menggiring bebeknya ke sawah yang habis dipanen. Dalam rangka apa? Supaya bebek-bebek ini mencari makanan di sawah, mencari sisa-sisa padi yang tidak terbawa pulang oleh pemiliknya. Ini peternak. Kemudian yang lain juga menjadi perdagangan. Nah, di dataran rendah yang perdagangan semacam ini banyak kita temui. Jadi hasil dari pertanian, hasil dari peternakan itu kemudian diperjualbelikan, nah, dijual supaya mereka mendapatkan uang. Nah, ini merupakan contoh daripada kegiatan perdagangan masyarakat. Inilah adaptasi masyarakat di wilayah dataran rendah. Ada yang semacam ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Ini adaptasi masyarakat di dataran rendah. Kemudian adaptasi masyarakat di wilayah pantai. Nah, contohnya ini menjadi nelayan. Mereka mencari ikan di lautan. Kemudian setelah itu mereka menjualnya. Kemudian sebagian masyarakat ada yang ingin membeli terhadap hasil tangkapannya ini. Hasil ikannya ini yang punya protein tinggi kemudian dijual. Inilah kehidupan masyarakat di sekitar pantai. Nah, kemudian anak-anak sekalian, banyak usaha masyarakat di dalam rangka melaksanakan adaptasinya itu. Di antaranya adalah pertanian. Nah, pertanian itu banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Indonesia merupakan negara agraris, sehingga banyak masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Nah, karena banyaknya yang menjadi petani, maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Yang kedua, hasil pertanian itu diantaranya ada padi, jagung, ubi, palawija. Ini contoh-contoh hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka melakukan adaptasi dengan dataran rendah yang dia punya, yang dia tinggali sekarang ini. Kemudian perkebunan. Sebagai usaha perkebunan diantaranya adalah memanfaatkan lahan dengan tanaman keras. Nah, sebagai usahanya. Tanaman keras itu misalnya kayu jati dan sebagainya. Kemudian terdapat perkebunan rakyat kecil yang dikelola oleh rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan, ya, atau perusahaan. Ada perusahaan yang membuat perkebunan yang cukup besar. Nah, kemudian perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu itu adalah contoh daripada kegiatan usaha masyarakat, yakni untuk berusaha di bidang perkebunan. Nah, kemudian peternakan. Salah satu usaha masyarakat yang lain adalah peternakan, yaitu usaha untuk memelihara binatang piaraan untuk diambil manfaatnya.
Apakah yang diambil itu dagingnya, atau telurnya, atau kulitnya, itu juga merupakan bagian dari usaha masyarakat dalam bidang peternakan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 golongan. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, kuda, dan peternakan hewan kecil, misalnya kambing, domba, kelinci, dan kemudian juga ada peternakan unggas, ada ayam, itik, dan lain-lain. Yang kita juga sering mengkonsumsi hal ini. Ada ayamnya juga kita konsumsi, dan telurnya juga kita konsumsi, dan lain sebagainya. Itu bagian dari usaha masyarakat. Kemudian yang lain adalah perikanan. Nah, perikanan ini merupakan usaha perikanan darat dengan cara membuat kolam, meliputi air tawar dan air payau. Nah, perikanan air tawar misalnya lele, gurami, nila, bawal, dan lain-lain. Sedangkan perikanan air payau misalnya ikan bandeng. Nah, kemudian selain itu, usaha masyarakat yang lain adalah di bidang kehutanan. Nah, usaha kehutanan dapat berupa reboisasi untuk mencegah pengundulan hutan. Reboisasi itu apa? Yakni penghijauan kembali. Jadi reboisasi itu setelah menebang pohon-pohon yang besar, kemudian ditanami lagi pohon yang muda. Nah, ini supaya hutannya tetap hijau. Nah, misalnya ada hutan kayu, ada kayu jati, kemudian hutan rotan, hutan damar, dan lain sebagainya. Kemudian ada pepohonan di hutan itu untuk membangun peresapan air ke dalam tanah, sehingga dapat mencegah banjir, juga mencegah satwa, serta menghasilkan oksigen sehingga disebut sebagai paru-paru dunia. Indonesia yang mempunyai banyak hutan itu akan mampu menghasilkan oksigen yang banyak, sehingga di dalam pandangan dunia maka Indonesia menjadi paru-paru dunia. Oleh karena itu keadaan kita sekarang adalah menjaga dan melindungi kelestarian hutan. Nah, kemudian juga ada usaha pertambangan. Nah, usaha pertambangan ini adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan, mengolah atau memanfaatkan mineral untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan manusia. Misalnya ada tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, dan lain-lain. Ini banyak sekali usaha-usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, ada juga usaha di bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan ini, kegiatan masyarakat adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Karena seorang produsen membutuhkan distributor, membutuhkan para pedagang supaya hasil produksinya itu dapat dibeli oleh orang yang ingin memanfaatkan atau yang membutuhkan, yang disebut dengan konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, perikanan, peternakan, hutan, industri, dan lain-lain. Sebagaimana yang tadi kita lihat dalam gambar dari pertanian, perikanan, peternakan tadi juga yang ada kemudian diperdagangkan. Nah, perdagangan antar negara disebut ekspor impor. Nah, ekspor itu usaha menjual dan mengirim barang ke luar negeri. Sedangkan impor itu usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, selain di bidang perdagangan juga ada bidang jasa. Nah, usaha ini adalah menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah pemandu wisata, ojek, angkutan umum, dokter, guru, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari usaha jasa. Nah, anak-anak sekalian, saya kira itu upaya kita untuk mempelajari tentang adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang coba setelah kalian pelajari tadi,
Maka coba kalian menuliskan 5 cara bagaimana adaptasi masyarakat di sekitarmu itu dengan alam sekitar. Artinya kalian tinggal di mana gitu. Nah, kemudian tuliskan 5 cara adaptasi masyarakatnya. Misalnya ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang dan lain sebagainya. Coba kalian tuliskan 5 caranya untuk beradaptasi. Tayyib ayatullah, saya kira itu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kalian belajar sungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tayyib ayatullah, naftatim tersana hadzal yang bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.